Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Chandrasari Setiadi dengan NIM 034 dari kelas 2020A. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang apa itu hak dan kewajiban. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh partner saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Kartika dari NIM 014. Jadi sebelum memasuki ke materinya, aku mau nanya dulu sama teman-teman semuanya, ada yang tahu nggak sih apa itu hak dan apa itu kewajiban? Oke, baik, aku bakal jelasin. Hak itu adalah segala sesuatu yang wajib atau harus didapatkan oleh setiap individu, bahkan sejak ia masih di dalam kandungan. Kalau misalnya di dalam kandungan, apa sih hak yang dia dapatkan? Jadi saat kita di dalam kandungan, dia tuh wajib mendapatkan hak untuk dilahirkan oleh ibunya, berhak mendapatkan hak tersebut. Terus juga bisa berhak mendapatkan asupan dari ibunya, seperti itu. Dan kewajiban itu apa sih? Nah, untuk kewajiban akan dijelaskan oleh teman aku. Secara sederhana, arti dari wajib adalah harus dilakukan dan dilaksanakan. Sedangkan arti dari kewajiban sendiri adalah hal-hal yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok. Biasanya, dengan melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan hak kita. Hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, namun menjadi dua hal yang berbeda. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan seimbang dengan diiringi tanggung jawab. Tanpa sikap tanggung jawab, pelaksanaan hak kewajiban tidak bisa berlaku seimbang atau mengakibatkan ketidakadilan bagi satu pihak. Hak dan kewajiban dilakukan seimbang artinya manusia tidak boleh selalu menuntut haknya terus-menerus dengan mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya. Antara hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, yakni melakukan kewajibannya dengan bersungguh-sungguh, setelah itu bisa menuntut apa yang menjadi haknya. Menurut Tasum dan Rani Apriani dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2019, jika pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dilakukan secara seimbang, hal ini bisa menimbulkan pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban. Akibat kehidupan sosial menjadi kurang harmonis, hak seseorang dilanggar sedangkan orang lain tidak mau menjalankan atau bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya. Jenis-jenis dari kewajiban. Yang pertama, kewajiban mutlak. Kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan hak dan tidak mutlak melihatkan hak lain pihak. Lalu yang berikutnya, yang kedua, kewajiban publik. Kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak publik. Misalnya, kewajiban untuk patuh terhadap peraturan dan hukum pidana. Lalu yang berikutnya adalah kewajiban positif dan negatif. Kewajiban yang mengharuskan seseorang untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Kewajiban positif menghendaki dilakukannya sesuatu, dan kewajiban negatif menghendaki tidak dilakukannya sesuatu. Lalu yang berikutnya adalah kewajiban umum dan khusus. Kewajiban umum ditunjukkan kepada seluruh warga negara secara umum, sedangkan kewajiban khusus ditunjukkan kepada golongan tertentu, bidang hukum tertentu, atau perjanjian. Lalu yang berikutnya, kewajiban primer. Kewajiban primer dapat timbul dari tindakan yang tidak melawan hukum. Misalnya, kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang sifatnya memberikan sanksi. Kewajiban primer dapat timbul akibat perbuatan melawan hukum. Misalnya, membayar kerugian dalam hukum perdata. Agar lebih mudah dipahami, berikut ini adalah perbedaan
hak dan kewajiban jika ditinjau dari berbagai sisi. Perbedaan dari sisi fungsi. Hak merupakan kewenangan seseorang atas sesuatu. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, dan lain-lain. Kewajiban merupakan tanggung jawab atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang. Dalam banyak hal, seseorang harus melakukan suatu tanggung jawab atau pekerjaan terlebih dahulu agar bisa memperoleh haknya. Perbedaan dari sisi target atau untuk siapa. Hak merupakan suatu yang dimiliki oleh seseorang untuk dirinya sendiri, sedangkan kewajiban sebagian besar merupakan suatu yang harus dilakukan untuk orang lain. Perbedaan dari sisi hubungan dengan masyarakat. Dalam konteks hubungan dengan masyarakat, hak merupakan segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang dari masyarakat dan sifatnya personal. Misalnya, hak untuk mendapatkan pelayanan publik, hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk kepentingan masyarakat dan sifatnya sosial. Misalnya, membayar pajak, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, dan lain-lain. Perbedaan dari sisi hukum. Hak merupakan suatu yang dapat dipertahankan atau ditentang di pengadilan. Dalam artian, seseorang dapat mempertahankan dirinya di pengadilan berdasarkan hak-hak yang dimilikinya. Sebaliknya, kewajiban tidak bisa ditentang atau didebat di pengadilan. Dalam artian, seseorang yang lalai melakukan kewajibannya secara otomatis akan dikenakan sanksi atau hukuman. Meskipun dalam beberapa kasus, kelalaian atas kewajiban masuk pengadilan, hal tersebut hanya untuk meringankan sanksi atau hukuman. Perbedaan dari sisi dasar penerapannya. Hak merupakan suatu yang dimiliki seseorang secara personal atau hak istimewa yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Sedangkan kewajiban merupakan suatu tanggung jawab atau tugas yang diberikan kepada seseorang berdasarkan kemampuan atau akuntabilitasnya. Oke, jadi tadi sebelumnya kita kan udah ngebahas tuh apa itu pengertian hak dan kewajiban. Terus kenapa sih setiap individu itu perlu mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban. Terus apa itu perbedaan hak dan kewajiban. Dan di sini aku mau kasih contoh nih tentang hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu harus kita dapatkan dan kita jalankan kewajibannya di semua tempat. Jadi mau di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, kita perlu mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban kita. Jadi di sini aku mau ngasih contoh hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Jadi yang pertama aku mau ngejelasin contoh hak di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah. Jadi yang pertama, kita berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita secara merata. Jadi misalnya kita punya adik atau punya kakak nih, punya saudara. Nah, kita tuh berhak mendapatkan kasih sayang yang sama. Nggak boleh yang disayang itu kita doang, atau adik kita doang, atau kakak kita doang. Itu nggak bisa kayak gitu, harus adil. Orang tua jadinya tuh harus adil dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan yang kedua, kita berhak mendapatkan perhatian sama seperti kasih sayang tadi. Kita juga harus mendapatkan perhatian yang sama seperti saudara kita. Jadi misalnya suatu waktu ada yang lagi sakit, misalnya kita lagi sakit, itu kita diperhatiin penuh gitu, dibeliin obat, terus disiapkan makan, dibawa ke dokter. Sedangkan saat adik kita lagi sakit atau kakak kita lagi sakit, itu tuh malah orang tua kita tuh nggak peduli. Nah, itu tuh nggak boleh. Kita tuh harus mendapatkan perhatian yang sama dari orang tua kita. Dan yang ketiga itu ada hak atau berhak diterima sebagai individu yang berbeda. Itu maksudnya, jadi misalnya setiap orang tua kan pasti menginginkan anaknya itu menjadi seseorang yang baik gitu kan. Misalnya orang tua kita pengen banget kita tuh jadi dokter gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita kepengennya jadi guru, itu orang tua kita tuh nggak boleh melarang kita.
Karena setiap anak tuh memiliki hak masing-masing untuk menentukan besarnya tuh dia nanti mau jadi apa. Jadi orang tua itu hanya bisa mengarahkan, tapi semua itu tergantung oleh anaknya masing-masing mau apa enggak menjalankan apa yang orang tuanya perintah. Terus yang keempat adalah hak mendapatkan makan. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita harus mendapatkan makanan dari orang tua kita yang adil. Sekali lagi itu harus adil ya teman-teman. Terus yang bergizi, yang bisa mendukung tumbuh kembang anak-anaknya. Yang kelima, anak mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan. Jadi contohnya, misalnya kita mau keluar sama teman-teman kita, terus orang tua kita ngelarang kita keluar atau pergi ke suatu tempat itu. Nah, itu tuh salah satu bentuk dari tindakan keamanan dan perlindungan. Jadi orang tua kita tuh nggak mau kita itu berada di tempat yang mungkin tidak aman buat kita menurut orang tua kita. Dan keenam itu mendapatkan bimbingan belajar. Jadi setiap anak itu berhak untuk sekolah atau disekolahkan oleh orang tuanya dari SD sampai minimal itu SMA. Jadi setelah mendapatkan hak-hak kita sebagai anak, kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Yang pertama itu kita harus berbakti sama orang tua kita. Kita harus mematuhi segala perintah dia. Terus kita juga harus menyayanginya yang sudah merawat kita dari kecil. Terus yang kedua, kita harus membantu orang tua. Jadi nanti kalau misalnya sewaktu-waktu orang tua kita lagi dalam masalah, kita harus ngebantu. Jangan kitanya malah pergi atau pura-pura nggak tahu. Kan biasanya banyak ya anak-anak yang pas udah besar orang tuanya kesusahan, malah orang tuanya kayak dihiraukan gitu. Nah, itu nggak boleh. Kita harus wajib membantu orang tua kita. Terus yang ketiga, kita wajib belajar di rumah. Jadi kalau misalnya kita ada PR, kayak tadi kan kita wajib berhak untuk sekolah kan. Nah, misalnya kita ada PR, nah kita tuh wajib mengerjakan PR itu di rumah. PR kan pekerjaan rumah kan. Jadi kita tuh diwajibkan untuk mengerjakannya di rumah, jangan di sekolahan. Nah, yang selanjutnya itu kita wajib membahagiakan orang tua. Jadi kalau misalnya kita udah disekolahin sama orang tua kita tuh berhak membahagiakan dia. Jadi misalnya kita di sekolah ini sama orang tua kita, terus kita udah menjadi orang yang sukses. Nah, kita tuh gantian gitu, kita membahagiakan orang tua kita dari hasil kita kerja, misalnya kayak gitu. Terus yang kelima, menjaga nama baik keluarga. Jadi kita sebagai anak, kalau misalnya kita main, kita harus menjaga perilaku kita, terus jangan kebawa zaman gitu, terus melakukan hal-hal yang negatif untuk menjaga nama baik keluarga kita. Terus yang terakhir itu harus patuh sama orang tua. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, kita harus bertanggung jawab atas keluarga kita. Pokoknya harus patuh sama apa yang diperintahkan orang tua kita. Selanjutnya, contoh hak dan kewajiban kita sebagai siswa di sekolahan. Yang pertama itu, siswa memiliki hak untuk mendapatkan materi pembelajaran. Jadi setiap siswa itu berhak mendapatkan ilmu atau materi pembelajaran dari guru-guru yang mungkin lebih mengerti tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari. Terus yang kedua itu berhak mendapatkan atau boleh bertanya dan berpendapat. Jadi misalnya ada materi yang kurang dipahami nih, yang telah dijelasin sama guru, kita tuh berhak untuk bertanya. Atau enggak ada materi yang mungkin kurang kalian setujui gitu. Nah, itu kalian boleh berpendapat tentunya dengan bahasa yang sopan. Lalu yang ketiga itu menggunakan fasilitas yang ada. Jadi kita tuh berhak menggunakan kayak toilet umum atau toilet yang ada di sekolahan, seperti itu. Terus misalnya menggunakan ruang komputer, menggunakan lapangan. Nah, itu memiliki hak untuk menikmati fasilitas yang ada di sekolahan. Yang keempat, kita berhak mendapatkan istirahat yang cukup. Jadi selama pembelajaran di sekolahan, kita nggak semuanya belajar. Kita memiliki hak untuk istirahat, misalnya untuk makan atau untuk sholat dan yang lain-lainnya. Yang kelima atau yang terakhir, kita mendapatkan hak untuk diperlakukan adil. Jadi di antara siswa itu guru tuh harus memperlakukannya dengan adil. Nggak boleh si A dikasih nilai yang bagus, si B dapat nilai yang mungkin kurang bagus. Atau bisa juga
kita diperlakukan tidak adil karena latar belakang keluarga kita, itu nggak boleh. Nah, terus kewajibannya apa sih setelah kita mendapatkan hak tersebut di sekolahan? Yang pertama, kita wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi kalau misalnya kita dapat tugas dari guru, itu kita harus mengerjakannya dan mengumpulkannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang kedua, kita wajib mengikuti tata tertib di sekolahan. Jadi misalnya hari ini harus memakai baju putih abu-abu misalnya. Nah, itu kita harus melakukan itu. Jangan disuruh pakai baju putih abu-abu, kita malah pakai baju batik. Terus misalnya kita datangnya harus tepat waktu jam 7. Nah, itu beneran kita harus datang jam 7, jangan telat. Lanjut yang ketiga, kita harus saling menghargai dan menghormati. Jadi kita menghargai dan menghormati itu bukan sama guru kita, tapi sama seluruh warga sekolah. Jadi kan di sekolah ada penjaganya, misalnya ada penjaga kantin, ada satpam, ada tukang yang bersih-bersih sekolahnya. Nah, itu kita harus saling menghormati dan menghargai. Nggak boleh membeda-bedakan, jangan mentang-mentang itu bukan guru kita, terus kita berlaku atau bertingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Dan yang terakhir, kita wajib menjaga fasilitas sekolah. Jadi tadi kan kita udah mendapatkan fasilitas toilet, lapangan, terus ruang komputer, terus kantin, dan yang lain-lainnya. Nah, itu kita harus menjaga fasilitasnya, jangan dirusak. Jadi misalnya kita lagi di ruang komputer gitu, nah itu kita jangan merusak barang-barang yang ada di situ, supaya bisa dipakai atau digunakan oleh siswa-siswa yang lain. Oke, jadi segitu aja penjelasan dari kita tentang hak dan kewajiban. Jika ada salah-salah kata, kita mohon maaf dan semoga ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.